Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam dan pelayan di tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kita masih bisa beribadah lagi di pagi hari ini, namun dengan sedikit berbeda. Tapi saya yakin dan percaya hati dan pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita datang untuk bersujud kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita semua sepanjang minggu ini. Puji nama Tuhan, mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Biarlah mulut kami Tuhan penuh dengan puji-pujian kepada-Mu. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku.
sepanjang hari kami berikan penghormatan kepada-Mu. Haleluya Yesus. Kepadamu ya, dan sekali lagi bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan mulutku penuh pujian Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami berikan penghormatan. Oh, haleluya Yesus. Penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap mulut kami boleh dipenuhi dengan pujian-pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Kami percaya itulah satu kemurahan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan kami kesehatan Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang bergelora ini Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan-pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau tutup mulut kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi ibadah ini Tuhan, sertai kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya kami siap untuk datang memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita masih dalam suasana penyembahan kepada Tuhan. Kita mau angkat satu lagu. Biarlah segenap bumi memuji. Mari sama-sama katakan bersyukur padamu. Bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku.
Mari tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian, Anak Allah Yesus namanya. Dialah yang menyembuhkan kita. Mari katakan, Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi saudara, Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar, ku tak gentar, karena duka Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, amin, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Mari saudara dengan iman katakan, sebab Dia hidup. Hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena duka Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena duka Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena duka Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Mari tiba saatnya kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima setiap sabda firman Tuhan. Mari kita angkat satu nyanyian. Walau 1000 berbeda di sisiku Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetaplah Allah kami Tuhan. Engkau yang menolong sampai pribadi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu.
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 dapat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau menjaga kami dan Engkau menolong kami. Kami percaya di tengah-tengah situasi kondisi yang kurang baik, kami boleh tetap berdiri
karena Engkau yang melindungi dan menyertai kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang berharap dan percaya kepada Engkau. Berkati sidang jemaat, berkati dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya juga pagi hari ini Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Bersama dengan istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di pagi yang sangat indah ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi keadaan kondisi dunia yang serba gelisah, di sana sini kedengaran banyak kematian, banyak orang-orang sakit dan dikena oleh virus corona ini. Dunia sedang kacau, dunia sedang memperhatikan apa yang terjadi hari ini. Lebih banyak memusatkan pikiran dan segala hal untuk mengatasi dengan semampu mungkin bersama kita atasi segala ancaman dari virus corona. Tetapi di dalam doa saya, Tuhan ingin kita bisa mengucap syukur, ya, termasuk pada hari ini. Mungkin kita tidak bisa kumpul rame-rame di gereja, di tempat ibadah kita, karena kita juga harus mematuhi pemerintah yang juga adalah hamba Allah, di mana kita gereja harus belajar untuk tunduk dan patuh, tidak kumpul banyak-banyak orang, tapi seberapa kita yang ada, kita mau bersyukur, karena juga jemaat yang ada di rumah-rumah bisa mendengarkan melalui rekaman video ini, ya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Jadi perhatian kita jangan terlalu seksama dengan hal-hal yang terjadi hari-hari ini, tapi justru perhatian kita, kata Tuhan, harus meneliti hidup kita, bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup berkenan? Apakah kita hidup benar? Itu satu hal yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Jadi bukan yang lain, walaupun kita juga tidak boleh meremehkan, ya, wabah yang sekarang sedang terjadi, tetapi kita harus belajar, kata firman Tuhan, memperhatikan dengan seksama. Artinya dengan begitu teliti hidup kita ini, ya. Kita akan baca Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan saksama bagaimana orang Kristen itu harus hidup di akhir zaman ini. Terus, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan jadi seperti orang bebal. Orang bebal itu bodoh dan keras hati, tidak pernah bisa diajar, tidak pernah bisa belajar sesuatu yang baik. Terus, dan pergunakanlah waktu yang ada, ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Apa harinya jahat? Tidak. Orang-orang pada melakukan kejahatan. Itulah sebabnya Tuhan memperingati manusia agar jangan langgeng terus dengan kejahatan,
melalui wabah virus ini, itu juga Tuhan sedang berbicara kepada dunia, kepada banyak orang, kepada orang Kristen juga Tuhan berbicara, ya, bahwa kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dalam Alkitab terjemahan lain dikatakan waktu itu dibeli. Belilah waktu itu dengan baik. Ya, waktu itu sangat berharga. Tidak selalu ada waktu, tidak selalu ada kesempatan. Jadi masih ada kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Petrus mengatakan, jangan lagi menggunakan waktu yang ada yang sisa. Jadi ini cuma sisa waktu. Jangan menggunakan sisa waktu itu untuk perbuatan daging, kepentingan daging, hidup berfoya-foya dan sebagainya. Terus, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, kata Tuhan. Tuhan tidak suka kita jadi orang Kristen yang bodoh, yang tidak tahu apa maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Terus, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam hawa nafsu. Terus, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita sekarang tidak penuh Roh Kudus, bagaimana kita siap untuk menampung pencurahan Roh Kudus berlipat-lipat? Ya, kemudian setelah itu Tuhan janjikan nanti di akhir zaman, di mana banyak orang sekarang ini dia sudah mundur, sudah kehilangan kasih mula-mula, kehilangan Roh Kudus, kehilangan urapan. Maka sekarang Tuhan menjanjikan dia akan melimpahkan Roh Kudusnya sekali lagi sebelum gereja diangkat, disingkirkan. Ya, puji Tuhan. Terus kita baca, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Berkata-katalah seorang, ya, hari-hari ini tiap kali kita ketemu orang pasti bicaranya virus corona. Tiap kali kita bicara dengan orang, di sana ada kematian. Buka televisi dari pagi sampai malam bicara tentang corona. Tapi Tuhan ingin kita berbicara, ya, satu dengan lain di dalam mazmur pujian. Amin. Tuhan mau kita berbicara dalam mazmur dan puji-pujian. Terus, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. ya, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Tidak boleh berhenti memuji Tuhan, sebab Tuhan Allah kita hadir di tengah-tengah puji-pujian kita. Dan kalau Tuhan hadir, maka Tuhan mengadakan pemulihan, Tuhan mengadakan penyembuhan, Tuhan mengadakan mujizat. Terus, dengan segenap hati, ya, ucaplah syukur senantiasa. kita mengucap syukur. Walaupun tidak semua kita bisa kumpul, tetapi ada media yang Tuhan sediakan. Seperti sekarang ini kita bisa dengarkan firman Tuhan. Kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, tentu Tuhan punya maksud supaya kita yang biasa pelesiran hanya keluar, sekarang semua tinggal di rumah. Ya, sama-sama bermazmur, bermuji Tuhan, keluarga demi keluarga. Ya, terus, atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, ya, di dalam takut akan Kristus. nah, dalam takut akan Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Tidak kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan, kata Amsal, umurnya diperpanjang. Kalau kita takut akan Tuhan, umur kita panjang. Kalau kita takut Tuhan, kita tidak akan kekurangan
sesuatu pun yang baik. Tuhan pelihara kita. Puji Tuhan. Ya. Sekian, terima kasih. Jadi tadi Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal yang kelima, perhatikan dengan saksama, pasal 15, bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, jadilah orang arif atau bijaksana. Saudara yang kekasih, kalau kita mau hidup sebagai orang arif, orang bijaksana, maka orang bijaksana itu dikatakan ketika ia mendengarkan firman Tuhan, dia tidak hanya mendengar tapi lupa untuk melakukan. Firman Tuhan katakan orang bijaksana itu bagaikan mendirikan rumah tapi menaruh pondasinya di atas batu. Batu yang jadi pondasi. Sehingga pada waktu angin ribut datang, badai datang melanda rumah, rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas dasar batu. Demikian juga kita, ketika hari-hari ini terjadi begitu galau manusia, kacau balau, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, maka kita, orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang memperhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup. Apakah hidup kita sudah benar? Apakah hidup kita sudah kudus? Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Orang yang seperti ini tidak akan jadi galau. Badai akan datang melanda, tapi dia tetap hidup. Rumah rohaninya hidup, rumah tangganya tetap hidup, karena dia mendengar firman Allah, tetapi juga sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Saya ingin bacakan ini Matius 7 ayat 21 sampai 23, ayat 24, maafkan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat selanjutnya 27. Silakan. Dua macam dasar. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, Ya. ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, orang arif bijaksana. Jadi kita harus meneliti seksamakan hidup kita, periksa baik-baik. Apakah kita ke gereja? Apakah kita mendengar firman Allah? Kita menjadi pelakunya atau tidak? Terus, yang mendirikan rumahnya di atas batu. di atas batu, batu karang yang kokoh, batu karang Kristus. Terus, Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. turun hujan, datang banjir. Terus, Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, ya, sebab didirikan di atas batu. itulah orang bijaksana. Pondasi rumahnya, rumah rohaninya di atas alas batu, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelakunya. Coba kalau gedung ini waktu dibangun fondasinya tidak kuat, maka ketika gempa datang, tidak usah gempa yang 8 skala Richter, gempa 5 skala Richter sudah bisa roboh. Tapi kemurahan Tuhan, rumah Tuhan ini sudah umurnya hampir 20 tahun, 20 tahunan. Masih berdiri dengan bagus. Kita jaga, kita rawat, ya, pondasi dengan kekuatan pondasi untuk lantai 3 itu sangat kuat dalam, tetapi kita tidak boleh bangga dengan itu. Semuanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena pondasinya yang kuat, tetapi Tuhan yang menjaga kita. Amin. Tuhan yang melindungi kita, karena kita belajar mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu. Inilah orang yang bijak. Inilah orang yang memperhatikan hidupnya. Apakah saya berkenan kepada Tuhan atau hidup saya tidak berkenan?
Siapa orang yang tidak dikenakan Tuhan? Adalah orang yang cuma mendengar firman Allah, tapi tidak sampai mau melakukan. Coba kita baca lanjut Matius 7 tadi. Ayat 26. Iya. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, Ya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. di atas pasir, Kemudian turunlah hujan, hujan turun, dan datanglah banjir. banjir. Lalu angin melanda rumah itu, Ya, sehingga rubuhlah rumah itu, roboh rumah itu dan hebatlah kerusakannya. kerusakan. Kenapa banyak orang Kristen tahu-taunya imannya sudah hancur, roboh, imannya sudah selesai, ya, kasihnya kepada Tuhan sudah selesai. Kenapa? Karena dia selama ini mendengar tapi tidak menjadi pelakunya. Mendengar firman tapi tidak menjadi pelaku. Apakah Tuhan berkenan kepada orang seperti ini? Apakah orang seperti ini hidupnya bijaksana? Tidak. Alkitab mengatakan orang ini adalah orang bodoh. Kalau kita mendengar firman tapi tidak melakukan, kita disebut orang bodoh. Tapi kalau kita mendengar firman dan melakukan, kita disebut orang arif, orang bijaksana. Itulah orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang seperti inilah disebut sahabatnya Allah. Abraham disebut sahabat Allah ketika ia sangat patuh pada saat Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak putranya. Ia pun mempersembahkannya. Maka oleh perbuatannya inilah Alkitab mengatakan bahwa Abraham disebut sahabat Allah. Orang yang taat kepada Tuhan disebut sahabat Allah. Sesulit apapun pilihan Abraham adalah mentaati perintah Tuhan. Tidak gampang. Ishak itu anaknya yang ditunggu 25 tahun. Setelah dia peroleh anak itu, maka anak itu ketika sudah mulai besar, Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakmu Ishak di Bukit Moria. Dia tidak pernah mengatakan, waduh Tuhan, masa anak saya 25 tahun saya tunggu, katanya saya akan jadi bapak dari sejumlah bangsa-bangsa, sejumlah raja-raja, tetapi saya ini ketika mempersembahkan Ishak, bagaimana Tuhan? Abraham tidak pernah berbicara itu. Abraham mengatakan, ya Tuhan, dan hari ini firman Tuhan datang, besok pagi langsung dia menuju Bukit Moria membawa Ishak anaknya, lalu siap untuk mengorbankan anaknya. Itu sebabnya Yakobus mengatakan Abraham disebut sahabat Allah. Dia tidak hanya orang yang beriman. Ketika kita mendengar firman, kita menjadi orang yang beriman. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, maka iman kita itu makin teguh. Karena itu saya boleh katakan bahwa iman itu juga definisinya adalah ketaatan. Ketaatan adalah iman. Tanpa ketaatan iman itu iman yang mati, iman yang kosong, iman yang tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita menyertai iman kita dengan perbuatan iman, ketaatan, iman itu hidup. Iman itu berhasil. Iman itu berkenan kepada Allah. Ada banyak orang nanti di akhir zaman, di zaman akhir, bahkan di hari-hari terakhir ini, dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan aku pintu. Tuhan berkata apa? Pergilah, aku tidak mengenal kamu. Mereka bilang, Tuhan, bukankah aku yang mengusir setan demi namamu?
Bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Bukankah aku yang melakukan ini dan itu untuk pekerjaan Tuhan? Bukankah aku jadi gembala yang membawa banyak jiwa-jiwa? Banyak ribuan. Tetapi Tuhan menjawab, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Bukan orang yang mengusir setan. Tetapi Tuhan mengatakan, orang yang melakukan kehendak Bapakku. Harus perhatikan ini. Orang yang taat itu masuk di surga. Tidak ada orang yang tidak taat, tidak mau dengar-dengaran, itu dengan mudah masuk surga. Ya, kalau saudara percaya Tuhan saat 5 menit sebelum mau meninggal dunia, aku percaya Tuhan, aku bertobat, mengakui semua kesalahan, terus selesai, meninggal, ya selamat. Karena hanya percaya selamat. Betul. Barang siapa percaya, ya selamat. Tapi kalau saudara diberi hidup oleh Tuhan, dah tahu berapa tahun sesudah saudara jadi orang percaya, saudara dibaptis, saudara dipenuhi Roh Kudus, berapa tahun saudara hidup, maka kewajiban saudara selama masih ada hidup itu, maka kita tidak boleh hanya percaya, tapi percaya kita harus melangkah berikut, disertai dengan ketaatan kepada firman. Itulah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Ya. Orang yang mati tergantung di kayu salib di sebelah kanan Tuhan itu, ketika saat-saat yang sudah mau selesai, dia berkata, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Ketika temannya satu mencemoohkan Tuhan, dia bilang, jangan, kita berdua patut dihukum karena memang kita tidak benar. Ya, tapi orang ini orang benar. Dia jadi percaya Tuhan. Dia ingin pada waktu Tuhan Yesus datang kali kedua sebagai raja di atas segala raja, tidak lagi seperti bayi di Bethlehem, bayi yang hina, lahir di kandang binatang. Tidak ada manusia sekalipun miskin mau melahirkan anak di kandang binatang, tidak mau. Tapi juru selamat kita Yesus, Allah yang menjadi manusia, lahir di kandang hina, begitu rendah hati. Orang-orang bilang, aku mau ikut engkau. Dia bilang, serigala punya lubang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Tidak ada tempat tidur empuk, tidak ada bantal yang empuk. Artinya kalau kita mau ikut Tuhan, kita tidak ikut enak ingkang kangkung, mengikuti kesenangannya dunia saja yang pasti yang enak-enak. Tapi Tuhan berkata, barang siapa mau jadi muridku, pikul salib, menyangkal daging ini, menderita. Paling tidak kita tidak hidup seperti cara orang dunia hidup, memuaskan hawa nafsu. Makanya tadi Yesus mengatakan, janganlah minum mabuk dengan anggur, sebab anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi Tuhan mau kita hidup dengan seksama memperhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup berkenan atau tidak? Coba kita baca itu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga. ya, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Terus, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. orang yang mentaati firman Allah, orang yang bijaksana itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Terus,
Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Ya, Tuhan, Tuhan, ya, bukankah kami bernubuat demi namamu ya, dan mengusir setan demi namamu ya, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? ya. Terus, Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, Tuhan tidak pernah mengenal orang yang seperti ini. Jadi jangan kaget kalau ada dibilang hamba Tuhan yang sangat tersohor, tapi tiba-tiba Tuhan mengungkapkan apa yang sebenarnya pada pribadinya. Itu karena Tuhan selama ini panjang sabar. Ya. Tuhan bilang bukan karunia itu. Karunia itu pemberianku. Tetapi dari engkau dituntut buahnya, bukan karunia. Karakter itu adalah buahnya. Apa buahnya? Kita menjadi orang yang pelaku firman Tuhan. Inilah orang bijaksana. Inilah orang yang memperhatikan dengan teliti bagaimana dia hidup. Ya, kita tidak usah memperhatikan orang lain terlalu banyak. Kita memperhatikan hidup kita sendiri. Apakah kita menjadi orang yang teliti, seksama, selalu melihat, memeriksa, mengintrospeksi diri. Apakah kita saat ini berkenan? Apakah saat ini aku dalam keadaan yang benar di mata Tuhan? Ya. Terus dibaca, Penyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. nah, kamu adalah pembuat kejahatan. Padahal mengusir setan demi nama Tuhan. Setannya pergi, tapi orangnya tidak berkenan. Dia bernubuat, orang dapat berkat, tapi dia sendiri tidak berkenan. Ya, apa artinya? Ya, karena itu perhatikanlah hidup kita hari-hari ini di tengah-tengah suasana dunia yang begitu mencekam. Di mana-mana kita disuruh dirumahkan, tidak boleh keluar. Jaga jarak. Sampai hari-hari ini kita tidak bisa lagi dengan penuh kasih satu dengan lain, jabat tangan, cipika-cipiki, ya, tidak bisa lagi berpelukan. Semua harus ada jaga jarak. Paling cuma begini, tidak bisa lebih dari itu. Jaraknya pun harus 1-2 meter. Sampai dikatakan, dihimbau, di rumah pun orang tua, anak jaga jarak. Bagaimana saudara? Suami istri jaga jarak. Suami istri pisah kamar. Ya, ini yang sulit ini. Ya, gereja tidak boleh kumpul. Ibadah diberhentikan. Ya. Inilah keadaan situasinya begitu sulit. Serius. Jadi waktu saya doa, apa ya Tuhan yang saya ingin bagikan? Inilah Tuhan bilang, mari kita memperhatikan. Karena kita sudah tahu waktunya sudah sangat dekat. Tuhan sudah mau datang pada kali kedua. Inilah waktu kita periksa baik-baik hidup kita, teliti baik-baik sampai di mana kita berdiri benar di mata Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Belum tentu kita kalau berkenan di mata manusia, kita berkenan di mata Tuhan. Belum tentu. Periksalah kehidupan kita baik-baik. Jadilah orang yang bijak, yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelakunya. Ya, satu waktu Raja Saul ini diangkat oleh Tuhan dan baru 2 tahun memerintah sebagai raja. Satu waktu Tuhan bilang, tumpas itu Raja Balak. Tumpas semua binatang-binatang, jangan ada sisakan hidup. Tapi Saul tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak tumpas rajanya, juga binatang-binatang, kambing domba yang gemuk-gemuk itu tidak ditumpas.
Tapi justru yang kurus-kurus itu diambilnya untuk dipersembahkan kepada Allah di mata manusia. Dia mencoba mencari perkenaan kepada manusia. Ketika Samuel datang menyapalah Raja Saul, diberkatilah Nabi Samuel. Aku sudah melakukan firman Tuhan. Tetapi Nabi Samuel mengatakan, apa itu yang bunyi? Luar biasa ramenya itu. Katanya Tuhan tumpas, tapi kenapa masih ada yang hidup? Lagi pula Raja Saul mengambil posisinya nabi, seharusnya bukan tugasnya dia. Tapi alasannya rakyat sudah bergejolak, jadi buru-buru aku melakukan ini. Sehingga salahlah Raja Saul. Ya. Banyak kali kita mau cepat-cepat bertindak, cepat-cepat kita mau mengangkat diri kita, padahal Tuhan belum berkenan untuk mengangkat kita. Ada waktunya Tuhan. Pengkhotbah mengatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 mengatakan, tidak usah baca, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu bangun, ada waktu tidur. Semua ada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah, Samuel melihat Saul sudah melakukan kesalahan, tidak dengar-dengaran. Maka Samuel berkata, seharusnya Tuhan mengokohkan kerajaanmu dan memperbesar kerajaanmu, tetapi karena engkau telah melakukan satu pelanggaran, maka engkau akan jatuh. Lalu jatuhlah raja ini dan Tuhan mengangkat raja. Tapi kita baca dulu 1 Samuel 15 ayat 18 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 18 sampai 23. Silakan. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Ya. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Nah, kenapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ya, terus. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kenapa engkau melakukan yang jahat di mata Tuhan? Terus. Lalu kata Saul kepada Samuel, Ya. aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Ini. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Nah, ini dia membantah, dia berkilah. Aku memang melakukan, ya. Tapi buktinya apa? Sekali kita bilang kita melakukan firman Tuhan, tapi buktinya apa? Ya. Buktinya itu B. Padahal itu kan disuruh tumpas. Terus. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang kukhususkan untuk ditumpas itu. Iya, terus. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Iya, terus. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban? Tuhan berkenan pada korban bakaran, terus, dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Nah, sama seperti dengar-dengaran, kata firman Tuhan dalam terjemahan. Dengar-dengaran, bukan hanya mendengarkan, tapi dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Terus, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan. Dengar-dengaran itu lebih baik. Dengar-dengaran itu artinya taat. Telinga yang satu dengar, telinga yang lain mengatakan aku mau taat. Sesungguhnya dengar-dengaran itu lebih baik
daripada korban sembelihan. Itu sama. Aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah melakukan ini dan melakukan itu, aku sudah memberi persembahan yang banyak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, apakah itu lebih berkenan daripada engkau sendiri yang menjadi pelaku firman? Kau taat kepadaku, takut akan aku. Bahkan tidak kurang seringkali kita memberi supaya kita diberi. Kita memberi supaya katanya kita menabur, kita menuai. Jadi yang kita inginkan bukan Tuhan, tetapi tuaiannya itu. Ya. Terus memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Memperhatikan apa? Firman Tuhan. Ya, dengan seksama, dengan teliti. Terus sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ya. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Ya. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, Ya. maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, kalau engkau tidak taat, itu sama dengan menolak Tuhan. Ketika Abraham melakukan kehendak Tuhan, dia ambil Ishak, siap mengikat Ishak, siap untuk menghujam dengan pisau. Maka malaikat Tuhan menahan Abraham, sudah kuketahui hatimu. Abraham itu penuh dengan ketaatan. Walaupun dia bukan orang sempurna, dia juga melakukan kesalahan. Pernah. Sehingga 13 tahun Tuhan tidak pernah berbicara lagi kepada Abraham. Ketika dia menuruti perkataan istrinya, ketika mereka tidak percaya, penuh bimbang, ya, istrinya mengatakan, aku sudah tua, mana mungkin saya bisa melahirkan anak, kamu juga sudah tua, tapi laki-laki kamu masih bisa, masih kuat. Kata Sarah, ambillah itu Hagar. Diambilnya Hagar. Ini kesalahan yang dilakukan oleh Abraham, sehingga 13 tahun lamanya Abraham tidak disapa oleh Tuhan. Yang paling menyakitkan ketika kita tidak lagi bisa mendengarkan firman Tuhan, ketika kita tidak lagi bisa ada komunikasi yang baik dengan Tuhan, karena ternyata hidup kita lalai untuk memperhatikan apakah hari ini saya masih hidup benar, berdiri benar di mata Tuhan, berdiri kudus di mata Tuhan, berkenankah aku kepada Tuhan. Sampai pun kita datang beribadah, mempersembahkan hidup, kata Rasul Paulus dalam Roma 12, marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup rohaninya, bukan hanya hidup jasmaninya, tapi rohaninya, rohnya hidup. Dan juga hidup jasmani, hidup rohnya, dan kudus. Tuhan tidak pernah berkenan kepada ketidakkudusan. Tuhan tidak pernah berkenan kepada kenajisan. Dan hidup kudus itu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itulah suatu ibadah atau pelayanan yang sejati. Puji Tuhan. Nah, ketika Saul ditolak, maka Tuhan mencari seorang yang berkenan di hatinya. Siapa itu? Daud. Kita baca Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Aku dapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Seorang yang berkenan di hatiku. Perhatikan. Berkenan di hatiku. Berkenan di mata manusia belum tentu berkenan di mata Tuhan. Terus, sudah
Selesai. Dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi kata firman, Daud itu berkenan karena dia melakukan segala perintah-perintahnya Tuhan. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, maka mau tidak mau kita harus menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan di hari-hari ini, istimewa di akhir zaman akhir ini. Ya, saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak lama akan datang kembali. Apa yang terjadi hari-hari ini dengan dunia itu adalah bentuk hukuman kepada manusia. Tulah penyakit sampar. Kemana kita harus berlindung? Kepada Tuhan. Siapa yang bisa menolong kita? Tuhan. Tidak ada orang yang bisa sanggup menolong kita. Manusia bisa berupaya, tapi hasilnya belum tentu maksimal. Tapi kalau Tuhan yang menolong kita, Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup menolong kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi seperti Daud, berkenan karena melakukan segala perintah Tuhan? Inilah yang harus kita periksa baik-baik dengan saksama. Apakah kita hidup berkenan? Apakah kita menggunakan waktu yang ada untuk mengerti kehendak Tuhan? Di tengah-tengah kejadian seperti ini, mari kita mengerti kehendak Tuhan. Mari kita menggunakan waktu yang ada, waktu yang sisa, bukan waktu yang masih panjang, tidak. Mengerti maunya Tuhan itu. Waktu, kata Alkitab, dipersingkat. Kalau tidak dipersingkat, orang pilihan pun, kata Matius pasal 24 kalau tidak salah, tidak ada yang selamat. Tuhan mau kita tidak ada kekhawatiran, sebab waktunya dipersingkat. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Orang yang punya, kata Alkitab, berlaku seperti tidak punya. Jangan kita sombong dengan segala yang kita miliki, dengan segala keberhasilan. Katakan itu semua oleh karena Tuhan yang memberkati saya. Bukan karena kekuatanku. Tuhan peringatkan bangsa Israel, kita ulangan. Jangan pernah kamu mengatakan, oleh karena kekuatanku lah, oleh karena kepandaianku lah, semuanya ini kudapat. Kalau kamu sudah mendirikan rumah-rumahmu, jangan mengatakan karena saya hebat. Tapi katakan semua oleh karena Tuhan yang memberkati kita. Pergunakan waktu, kata Efesus 5 tadi. Pergunakan waktu yang ada. Waktu yang sisa. Begitu mahal waktu, sehingga dikatakan bukan hanya dipergunakan, tapi belilah itu waktu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan beli itu waktu. Beli artinya sesuatu yang ditukarkan. Ya, waktu tidak selalu ada. Orang dunia mengatakan waktu itu adalah uang. Time is money. Walaupun gereja terbuka, tapi mereka katakan saya ada perjanjian untuk bisnis saya. Minggu depan masih ada gereja, jadi saya harus minggu ini transaksi. Minggu depan dia mau ke gereja, bunyi telepon, transaksi lagi. Minggu depan transaksi, tidak ada ke gereja. Minggu depan demikianlah. Begitu manusia terikat dengan kekayaan dunia. Yang itu gambarannya adalah seperti kekayaan Sodom dan Gomora. Salah tahu, Lot tidak pernah punya waktu untuk beribadah. Tidak pernah punya waktu untuk mendirikan mezbah.
Sekalipun tidak ada satu ayat di Alkitab mengatakan Lot itu pernah mendirikan mezbah. Tidak pernah. Padahal Lot itu menjadi kaya karena ikut Abraham. Sampai satu waktu mereka tidak lagi cukup lahan untuk kekayaan ternaknya itu. Akhirnya gembala Abraham dan gembalanya Lot bertengkar. Abraham mendengar itu dan Abraham memanggil Lot. Lot, kita ini sanak keluarga, jangan urusan kekayaan fana itu kita jadi bermusuhan. Jangan saudara bersaudara menjadi musuh. Kakak kandung memusuhi adik kandung memusuhi kakak kandung atau familinya hanya oleh karena persoalan dunia. Abraham tidak berpikir seperti itu. Abraham memanggil Lot, kita ini keluarga. Ya. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Pilih dahulu. Lalu Lot memilih. Harusnya Lot ini mengatakan sama omnya, pamannya, aduh Om Abraham, Om Abraham, bapak saya ikut Om Abraham, saya juga diberkati. Om, masa saya yang milih, Om dulu milih. Tapi dasar hatinya Lot ini terikat begitu kepada dunia. Makanya dia perhatikan adalah kota Sodom. Kota di mana orang-orangnya jahat. Tapi sudahlah biar jahat, aku tahan menderita sedikit. Walaupun demikian, Lot itu juga disebut orang benar, kata surat Petrus. Tapi dia tersiksa melihat orang di Sodom. Dan dia tidak mendidik anaknya dengan baik. Karena anaknya juga hari-hari melihat kelakuan orang Sodom. Dan akhirnya itu anaknya juga memperlakukan Lot itu seperti orang Sodom. Bahkan dengan tidak segan-segan Lot itu mempertunangkan, membiarkan anaknya untuk mendapatkan calon dari orang Sodom yang jahat. Biar semuanya itu saya tutup mata, asalkan kekayaan, asalkan uang. Itu Lot. Jangan jadi Kristen Lot. Kalau dunia nanti selesai, langit dan bumi lenyap, firman-Ku tinggal tetap. Orang Kristen lebih baik cari firman Allah yang tinggal tetap daripada kekayaan itu yang dikejar. Bukan tidak boleh berusaha, harus kerja. Dan harus kita menjadi orang yang diberkati Tuhan seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Yakub. Tetapi hati kita tidak terikat seperti Abraham, tidak terikat dengan kekayaan. Lot dan istrinya begitu terikat. Ada banyak orang Kristen begitu terikat dengan mammon, dengan uang. Sampai mereka katakan time is money. Waktu itu adalah uang. Padahal waktu ini yang sisa sedikit, Tuhan katakan pergunakan, membeli waktu itu, ada harganya. Saudara, kita lihat hari-hari ini kita tidak bisa kumpul semua di gereja, di rumah tempat ibadah kita. Ada banyak mungkin yang berkata, aduh rasanya kosong. Biasa seminggu kita berapa kali ibadah. Ada Bible study, ada kebaktian doa, kita ngumpul. Sekarang cuma lewat media, lewat video, lewat live streaming, lewat apa saja. Cuma sisa itu. Ada bedanya Om. Saya bilang iya. Inilah waktunya kita memeriksa kita diri sesama. Apakah kita waktu longgar ke gereja kita malas, waktu kita longgar ke gereja kita ngomel-ngomel, marah-marah. Waktu berjalan kudus kita tidak mengintrospeksi diri baik-baik, memeriksa diri, tidak menguji diri. 1 Korintus 11 mengatakan kalau kita menguji diri kita tidak dihukum bersama dunia. Ini penghukuman kepada dunia. Tapi orang Kristen yang bisa memeriksa dirinya,
teliti dirimu. Coba kita baca ya, 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. Kita baca, kita mengerti. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak pernah tahu. Ya. 1 Korintus 11 ayat yang ke-31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, Nah, kalau kita perhatikan dan teliti sesama hidup kita, menguji diri kita, terus hukuman tidak menimpa kita. hukuman tidak menimpa kita. Terus, Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, ya, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. tapi kalau kita salah jalan, salah langkah, kita melakukan dosa, ketidaktaatan, meremehkan waktu ibadah, jam-jam ibadah, meremehkan firman Tuhan dan sebagainya, ya, kalau kita dihukum dan kita mau mengakui dosa kita dan kita berbalik pada Tuhan, mungkin hukuman datang. Kita diizinkan untuk tidak enak, diizinkan mungkin usahanya selesai bangkrut, diizinkan untuk sakit dan sebagainya, tapi itu kita dididik supaya kalau Tuhan menghukum dunia, hukuman tidak jatuh juga atas kita. Jadi sangat perlu mengintrospeksi diri, memeriksa hidup, bagaimana kita hidup, menguji diri. Dan kesempatan itu juga ada ketika kita dengar firman, ketika kita makan perjamuan kudus. Nah, sekarang kalau kita masih seperti ini, kan kita tidak bisa lagi mengatakan mari kita makan perjamuan suci. Yang ada cuma kita memperingati korban Yesus dimanapun kita berada, di rumah, suami dan istri, anak-anak kumpul dan berdoa. Puji Tuhan. Jadi gunakan waktu, bukan santai. Pergunakan waktu yang ada. Itu orang bijaksana. Ya, periksa hidup kita, uji. Ya, katakan sama Tuhan, ujilah aku, Tuhan. Periksalah aku. Apakah aku berkenan atau tidak? Ya, puji Tuhan. 5 darah bodoh itu tidak semua mempersiapkan minyak. Tahu-tahu mempelai itu datang, 5 darah bodoh itu cuma bisa tidur, dan ketika bangun tidak ada minyak reserve. Harusnya minyak di pelita itu ada penuh, tapi minyak cadangan juga ada. Ini namanya orang kelimpahan, penuh Roh Kudus. Ya. Tuhan ingin kita penuh Roh Kudus. Bukan hanya satu kali dibaptis Roh Kudus berbahasa lidah, berbahasa glosolalia, tapi Tuhan mau sesudah kita dibaptis Roh Kudus, kita penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus akan banyak berbuah-buah Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi pergunakan waktu yang ada. Jangan seperti 5 darah bodoh. 5 darah bijak juga sama-sama lelah. Tunggu Tuhan, kapan mempelai itu datang. Sekarang gereja Tuhan sedang menunggu kapan ya Tuhan Yesus datang. Lalu mereka ada yang tidur, ada yang sudah ya capek nunggu-nunggu, katanya Tuhan mau datang segera. Itu mah sudah 50 tahun yang lalu. Waktu saya masih sekolah minggu, guru sekolah minggu saya bilang Tuhan sudah mau datang 50 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah 70 lebih. Aduh, 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu. Sekarang Tuhan Yesus belum datang, kapan ya? Kapan ya? Kita tidak perlu tahu dan tidak pernah ada orang tahu kapan Tuhan datang. Tapi Tuhan suruh kita berjaga-jaga, waspada, penuh Roh Kudus, teliti hidup kita. Apakah kita berkenan atau tidak?
Jadi ketika mempelai itu datang, orang bijaksana itu yang ada persediaan minyak, punya kelimpahan Roh Kudus, dia masuk dalam pesta kawin. Pintu terbuka. Ketika 5 darah bodoh datang, terlambat, pintu sudah ditutup. Jadi gunakanlah waktu ini, isilah hidup saudara dengan minyak, dengan kepenuhan Roh Kudus itu. Hari-hari ini Tuhan masih menyediakan itu bagi kita. Barang siapa haus, baik ia datang dan minum. Dikatakan tadi Efesus 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh Roh Kudus, bukan dengan hawa nafsu. Mengucap syukur. Orang yang penuh Roh Kudus selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan. Akhirnya saya akan mengakhiri firman Tuhan dengan mengatakan bahwa kita semua harus belajar menjadi pendengar dan pelaku. Itu orang yang berkenan. Dan orang yang berkenan akan mendapatkan perlindungan istimewa. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, Hendaklah kamu jadi pelakunya firman itu. dan bukan hanya pendengar saja. Ya, Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. kamu menipu diri sendiri. Terus, Sebab jika seorang hanya mendengar firman kalau saja kamu dengar firman saja, dan tidak melakukannya, tidak melakukan, ia adalah seumpama seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. waktu kita dengar firman, kita seperti melihat keadaan kita dari kaca firman. Tuhan menegur kita, Tuhan menasihati kita, Tuhan mendidik kita untuk tidak hidup fasik. Lalu sesudah keluar dari ruangan ibadah, Tuhan mau lihat kita. Apakah kita tidak lupa tadi firman yang kasih lihat kita punya kekurangan? Yakobus mengatakan firman Tuhan itu seperti kaca cermin. Cermin kita lihat, oh dasi saya bengkok, oh rambut saya belum disisir betul. Ya. Nah itu. Tapi sebentar kita lupa. Nah itu firman Tuhan, kita lupa. Lupa apa? Lupa melakukan. Kalau makan tidak lupa. Kalau makan tidak lupa. Kalau lapar apanya yang bunyi? Kantong nasinya. Ya loh. Ya kalau sudah kebaktian sudah jam 12, yang Pak Pendeta boleh singkat sedikit ya. Inilah waktunya sebenarnya mengumpulkan gandum. Ya, Amos 8 mengatakan ayat 11, nanti tidak ada lagi firman, sudah diambil. Orang mau mendengar firman, pergi utara, timur, barat, selatan, tidak ada. Sekarang ada waktu kelimpahan gandum, ambil persediaan untuk kekurangan nanti. Ya, waktu Firaun mimpi melihat 7 ekor lembu tambun, tapi tidak lama ada 7 ekor lembu yang kurus, dia menelan yang tambun. Diuraikan mimpinya oleh Yusuf, oleh karunia Allah, bahwa ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Di mana-mana kelaparan. Jadi sementara, kata Yusuf, sementara ada kelimpahan, kita kumpulkan gandum untuk persediaan di masa kelaparan. Kita tahu nanti tidak ada firman lagi, kata Amos 8. Apa yang dinubuatkan Tuhan itu pasti jadi. Tidak ada satu kata firman Allah, satu yang dinubuatkan Tuhan tidak pernah jadi. Semua yang dinubuatkan Tuhan itu pasti jadi. Tuhan melakukan dengan sekeras di bumi ini. Jadi kalau kita mengumpulkan gandum firman banyak-banyak, maka kita akan tidak kekurangan pada waktunya. Tapi orang Kristen kurang sabar. Dengar firman kurang sabar.
baca Alkitab, kurang mau. Lebih banyak baca HP. Ya. Coba sekarang keadaan manusia. Bangun tidur yang dicari HP. Mau tidur yang dicari HP. Betul? Sementara makan HP di meja. Ya, makanannya tidak dinikmati. Yang dinikmati apa? HP. Suami istri tidur berdua, suaminya bel ke kanan miring, istri miring ke kiri. Apa yang dipegang? HP. Makan bersama di restoran, suami HP, istri HP, anak HP. Ya, cerita-cerita tidak ada. Ini keadaan manusia di sana. Padahal HP itu buruk. Pengaruhnya untuk mata. Pengaruhnya rohani juga ada. Ada, itu keterikatan juga. Sekarang ini juga lagi virus begini, HP itu penuh virus loh. Saya kalau habis pegang HP cuci tangan baru makan. Penuh virus itu. Yang kira HP itu tidak ada virus banyak. Ada virus dosa juga. Ya, nah itu. Ya, semoga kita mengerti bahwa inilah waktu di mana waktu untuk Tuhan. Waktu untuk kumpul mengucap syukur, bukan waktu untuk uang. Pada saat Lot masuk kaya di Sodom, keluar miskin. Tidak ada lagi apa-apa. Istrinya jadi tiang garam. Ya, karena itu perhatikan kata firman Tuhan bahwa langit dan bumi nanti hancur. Tidak ada lagi sisanya. Betapa suci dan saleh kamu harus hidup, kata Petrus. Ini yang lebih penting. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari singers musik. Kita mau menyanyikan lagu. Kita mau bersyukur. Kita mau bersyukur kepada Bapa lewat nyanyian pujian ini.
orang yang penuh Roh Kudus, orang yang hidupnya bijaksana. Justru hari-hari ini kita belajar mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Itu adalah korban yang memuliakan Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Mari kita menyanyikan dari hati yang paling dalam. Kita bersyukur pada Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur, ku bersyukur, Maka bersyukur. Dengan hati kita, kita angkat tangan kita bersama keluarga kita yang di rumah, yang ada di dalam hidup. Kami menyembahmu Tuhan. Biarlah masuk. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah dunia yang bergoncang bergelora, kami ditolong oleh Tuhan dan dilindungi. Lindungi keluarga kami masing-masing, anak-anak cucu menantu kami. Lindungi setiap kehidupan sidang jemaat, agar kami semua boleh aman di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Bapa. Kami boleh memeriksa hidup kami, apa kami berkenan di mata-Mu atau tidak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjauhkan dari kami seperti bangsa Israel yang ada di Goshen. Di sana tidak ada tulah, di sana tidak kekurangan, tidak ada kelaparan, tapi kelimpahan. Di tengah-tengah jatuhnya perekonomian dunia, kalau hal ini lama berlangsung, ekonomi akan rontok. Kemana kami mencari selamat? Alkitab katakan tempat berlindung kami di dalam nama Tuhan itu menara yang kuat dan teguh. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Bagi orang yang berseru kepada nama Tuhan dan bagi orang yang berlindung kepada Tuhan, Allah perlindungan kita. Tidak ada orang bisa menolong saya dan saudara. Tapi mari hari-hari ini kita menaikkan doa syukur kita. Kita mohon perlindungan untuk segenap keluarga kita dimanapun mereka berada, supaya Tuhan Engkau bekerja untuk melindungi mereka. Berkati sidang jemaat ini, berkati Indonesia. Indonesia Tuhan lindungi, amankan. Bahkan Tuhan bukan hanya Indonesia, kami mohon kiranya Tuhan menolong, mengampuni. Ketika kami berdosa, Tuhan ampuni kami.
Buka mata kami untuk melihat bahwa dunia ini bukan tempat kediaman kami selamanya. Langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, itulah tempat hunian orang-orang percaya yang menang, yang akhirnya menjadi mempelai wanita Tuhan. Orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhan, taat, tunduk, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan, maka kebaktian doa atau kebaktian pendalaman Alkitab seperti biasa pada hari Kamis, saudara juga bisa mengikuti nanti melalui media video ini atau apapun bentuknya, walaupun kita mungkin seminggu ke depan ini masih libur. Tadi saya katakan kita mesti mematuhi pemerintah, ya, masa mengurung diri. Ya, kalau kita baca di Keluaran 12, bangsa Israel mengurung domba selama 4 hari dan bangsa Israel tidak keluar rumah selama 14 hari. Mereka diam di rumah masing-masing. Mereka mempersiapkan diri makan roti tidak beragi, ya. Jadi mereka bersiap-siap untuk keluar dari Mesir. Marilah kita jelang nanti Jumat Agung, kita tidak tahu apa kita bisa ngumpul, tetapi kita harapkan pada saat Jumat Agung semuanya sudah selesai dan kita bisa kembali menikmati persekutuan jemaat Jumat Agung sambil makan perjamuan suci, ya. Itulah sebabnya hari-hari ini mari kita belajar untuk mengucap syukur dan memperhatikan apa kata Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ya, yang seperti dilakukan oleh beberapa orang, sebab menjelang hari Tuhan yang dekat. Seharusnya kita lebih banyak berkumpul, dan kesempatan inilah kita mengakui betapa mungkin dulu kita keliru. Kita seminggu kebaktian doa, kebaktian pendalaman Alkitab, kebaktian hari Minggu. Tapi kalau nanti Tuhan izinkan, maka kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan nanti di Bible Study. Itu pendalaman Alkitab melalui media yang sama. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, memberkati kita. Mari kita yang ada di sini bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini, dan sidang jemaat juga semuanya yang mengikuti dari rumah. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita menyanyikan, kami memuji kebesaran Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan, kami besar.
berkat Tuhan melimpah. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian pada siang hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kitalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan dengan berkat dari Tuhan yang melimpah, kita juga mau menjadi berkat bagi setiap orang. Terimalah berkatnya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersama kami berdoa dengan sidang jemaat untuk Pendeta Sugeng yang hari-hari ini ada di rumah sakit Kando Malalayang, sedang dalam penderitaan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan yang memberi hidup. Kami percaya ia boleh ditolong Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan, oleh kuasa darah Yesus. Hamba Tuhan ini sudah dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.